Langit, teteskanlah keadilan dari atas. Awan-awan, curahkanlah. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keadilan. Antifon ini mengundang kita untuk membuka hati agar ditetesi dengan sabda Tuhan. Semoga sabda itu tumbuh dan membuahkan kedamaian untuk kita semua. Sadar kita manusia pendosa, maka di awal Ekaristi ini mari kita mengaku, kita memohon ampun pada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, bukalah hati kami agar mampu menerima duta kedamaian, cahaya dunia, sabda-Mu sendiri. Bebaskanlah kami agar menambut Putra Sang Perawan yang merupakan pemenuhan janji-Mu. Ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu, juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama untuk nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya,
dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, dan segala kemuliaan sampai selama-lamanya, oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Sungguh berbahagia kita telah memasuki pekan yang keempat, masa Advent, masa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan selalu jauh melampaui gambaran manusia. Kadang manusia penuh dengan kekhawatiran dan menyiapkan segalanya dengan sempurna, tapi Tuhan jauh lebih sempurna lagi.
Ini tampak dalam kisah Raja Daud dalam bacaan pertama ketika ia telah menetap di istananya yang dibuat dari kayu-kayu aras. Tidak ada lagi musuh yang menyerang. Kesejahteraan memenuhi hidupnya. Dan Daud ingat bahwa tabut perjanjian masih disimpan di bawah tenda. Maka Daud ingin menghormati Allah dengan membuat suatu bangunan bait suci untuk meletakkan tabut perjanjian itu dan barang-barang rohani lainnya untuk pemujaan kepada Allah. Tetapi malam itu Tuhan berfirman dengan perantaraan Nabi Nathan yang menyatakan Tuhan tidak bisa diatur manusia. Tuhan punya istana sendiri, di mana istana Tuhan bertahta di dalam hati. Di dalam hati yang murni, di dalam hati yang penuh dengan tulus cinta, di dalam hati yang setia. Dan itu ternyata diwartakan oleh Allah dalam pemilihannya akan perawan suci Maria. Maria telah terpilih dari segala wanita, dari segala manusia, karena dari Marialah Sang Sabda, tabut perjanjian baru itu berkenan tinggal di dalamnya. Dan bukan hanya kepada hati Maria, pada zaman ini Allah dapat tinggal dimanapun sesuai dengan kehendaknya. Bahkan Ia berkehendak untuk tinggal di dalam hatimu. Siapkanlah hatimu, bersihkanlah dari segala kekotoran, mulailah dengan hidup di jalan yang lurus, bukan jalan yang berlegak-leguk. Ketinggian hati, kesombongan, egoisme, kemalasan harus dipangkas. Kelemahan, kekurangan harus ditutup dengan karya belas kasih, dengan doa dan tobat. Kiranya itu yang akan memenuhi kita di hari Natal nanti dan di hari-hari kemudian. Allah melaksanakannya dengan segala kasih. Allah telah melakukan kasih sejak dunia dijadikan. Dunia dijadikan dalam kasih. Ia menjadikan segala-galanya indah. Dan ketika melihat manusia, Ia melihat manusia sungguh amat baik adanya. Dan ini tidak hanya terjadi di masa lampau, tetapi terjadi juga hari ini sampai kekal. Sebab bagi Tuhan semua waktu adalah kekal. Maka ada gagasan bahwa kitab Kejadian, kisah tentang penciptaan itu bukan kisah masa lalu, tapi juga kisah hari ini, di mana kita harus berjuang untuk menjadi baik adanya.
Kalau masih kurang baik, ini kesempatan untuk memperbaiki. Sebab yang dikehendaki Allah agar manusia akhirnya menjadi serupa dengan Allah, menjadi secitra dengan Allah, dan itulah surga mulia. Surga mulia adalah saat orang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup baik, hidup benar, penuh dengan kelembutan, penuh dengan cinta kasih. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan pembunuhan, bukan dengan kesombongan. Itu bukan surga. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita sambut program kasih Allah bagi dunia ini. Marilah kita menyelaraskan setiap hati kita, agar hati kita, hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, seluruhnya selaras dengan kehendak Allah. Itu Natal, itu Tuhan hadir, itu Tuhan beserta kita, itu surga yang kekal. Semoga perjuangan kita mewujudkan surga dan Natal yang sejati diberkati oleh Allah sendiri, dan kita boleh menikmati kebahagiaan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa kami, dan akhirilah kegelapan yang membelenggu kami. Jadikanlah kiranya dunia ini tempat kediaman-Mu yang layak bagi semua saja, yang mengharapkan keselamatan dari sabda-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.